Welcome to our YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Mira, NIM 20205081, jurusan PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi bahasa sebagai teologi penafsiran kitab suci. Pembahasan kali ini adalah merupakan pertama kali digunakan untuk hermeneutika. Di sini hermeneutika digunakan untuk memahami kitab suci, terutama oleh kalangan gereja. Hermeneutika bukanlah hasil dari isi penafsiran, melainkan metode tokoh utamanya adalah C.C. Censura. Pada masa ini, bentuk hermeneutika memunculkan banyak aliran secara yang terkadang saling bertolak belakang. Tokoh selanjutnya adalah Hermes dengan mencetuskan hermeneutika modern. Hermes juga berjasa membukukan hermeneutika sebagai acuan dalam interpretasi secara metodologis. Tokoh hermeneutika Poromatis, ia memperluas pemahaman hermeneutika dari sekedar kajian metodologi menjadi metode memahami dalam pengertian filsafat. Menurut refleksi tokoh ini, dalam upaya memahami wacana ada unsur penafsiran dan sempurna dalam konteks empiris dan konteks hermeneutika sebagai metode teologi. Dalam definisi ini merupakan hermeneutika difungsikan sebagai metode pengkajian teks yang menempatkan semua teks sama, termasuk kitab suci. Pemahaman awal bahwa hermeneutika hanya untuk penafsiran kitab suci mulai mengalami penyegaran beberapa metode hermeneutika pada bidang non-kitab suci. Yang terpenting adalah penafsiran tidak hanya menarik nilai moral dari suatu teks, tapi juga mampu memahami roh yang pada dasarnya secara rasional sesuai konteks yang berlaku. Banyak ahli yang berpendapat bahwa pemahaman semacam itu merupakan proses demotologisasi gerakan pemecahan dan teologi dan agama. Oleh kalangan gereja, 17 kajian terpenting dari fungsi metodologi filologi. Hermeneutika menuntutkan sang penafsiran untuk pengertian latar belakang sejarah dari teks yang 16. Hermeneutika teori mengenai interpretasi. Baiklah, cukup sekian yang seperti ini. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratih Zefira dengan NIM 20205062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dualitas. Realitas meliputi dua kategori umum, yaitu Tuhan atau pencipta dan bukan Tuhan atau ciptaannya. Realitas pertama mempunyai satu anggota, yaitu Allah yang bersifat mutlak dan maha kuasa. Sedangkan realitas kedua berupa tantanan ruang dan waktu, pengalaman dan proses penciptaannya dan semestanya. Dan yang kedua yaitu ideasionalitas. Hubungan antara dua struktur realitas pada dasarnya bersifat ideasional. Dasar pikirannya bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir, potensi untuk memahami kehendak Tuhan baik secara langsung melalui pemahaman terhadap kehendak yang tersurat dalam firman-Nya, maupun secara tidak langsung lewat pengamatan terhadap ciptaannya. Baiklah, masuk kita ke pembahasan tentang teologis. Hakikat kosmos bersifat teleologis, bertujuan terencana atau didasarkan pada maksud-maksud tertentu Sang Pencipta. Dari pemahaman paradigma, tauhid di atas dapat dibangun basis ontologis, basis epistemologis, dan basis etis ini
menjelaskan tentang basis epistemologis. Persoalan epistemologis adalah persoalan sumber dan cara memperoleh ilmu. Salah satu pilar dasar keimanan dalam Islam adalah percaya pada wahyu ilahi. Penerima wahyu itu Nabi. Nabi sebagai penerima merupakan perantara Tuhan dengan manusia. Oleh karena itu, ilmu sendiri dipandang sebagai sumber interpretasi makna-makna dan pemahaman filosofis terhadap kebenaran yang direfleksikan dan dikandung dalamnya teks firman Allah. Selain itu, sumber ilmu dalam Islam diperoleh melalui inteleksi atau kontemplasi akal. Inteleksi ini menghasilkan filsafat sebagai induk, dan filsafat praktis melalui penalaran dan pengamatan bukti-bukti empiris menghasilkan ilmu. Dalam hal ini, Islam membuka kemungkinan akan memahami realitas metafisis melalui pengamatan atas realitas fenomenal dan memungkinkan pencerahan spiritual dari akal. Dalam pandangan Islam, baik firman maupun keteraturan semesta, keduanya merupakan ayat atau alamat Allah dalam memahami dalam alam semesta ini, agar tidak terjebak pada pengalaman Kristen Eropa pada abad pertengahan. Islam memberikan dasar-dasar petunjuk sebagai berikut. 1. Keimanan dalam prinsip kesatuan ilahi atau tauhid. 2. Keyakinan terhadap realitas dunia eksternal. 3. Keyakinan terhadap realitas suprafisik dan keterbatasan pengetahuan manusia basis eris. Basis eris: A. Pengetahuan manusia terbatas. B. Ada banyak yang tidak bisa manusia raih lewat indera. C. Kita harus percaya kepada yang gaib, yaitu realitas supranatural. D. Percaya pada prinsip kausalitas umum. Sekian dari saya. Nama saya Siti Stikomaritonga, NIM 20205080 jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis etis. Basis etis, keutamaan ilmu didasarkan pada kemuliaan subjeknya, kedalaman bukti-buktinya, dan keluasaan manfaatnya. Materi subjek metafisis menempati posisi tertinggi karena keleluasaan manfaatnya untuk memperoleh kebahagiaan abadi, dan ilmu dikembangkan untuk mengabdi pada Tuhan atau realitas metafisis dan berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Islam, ilmu dapat dikembangkan sejauh mungkin asal dalam pengawasan atau kendali norma agama. Atas dasar filsafat ilmu tersebut dan pandangan masing-masing mengenai realitas, para ahli menyusun klasifikasi ilmu. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi ilmu bahasa, logika, ilmu matematika, fisika atau ilmu kealaman, ilmu politik, jurisprudensi, dan kalam. Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian ilmu menjadi teoritis dan praktis. Yang kedua, pembagian ilmu menjadi ilmu hudhuri atau laduni dan ilmu hushuli atau kasbi. Yang ketiga, pembagian ilmu menjadi ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu akliyah. Yang keempat, pembagian ilmu menjadi ilmu-ilmu fardu ain dan ilmu-ilmu fardu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Surani Batubara, NIM 20205032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang khutbah al-din al-sirasi, mengklasifikasikan ilmu menjadi ilmi. Klan membedakan dari masing-masing menjadi ilmu teoritis, klan praktis sebagai misalnya ilmu-ilmu filosofis umumnya ulum hikmi, di mana ilmu-ilmu filosofis teoritis, di mana yang pertama metafisika, matematika, filsafat alat, dan logika, ilmu-ilmu filosofis. Dan yang kedua praktis, yang pertama erika, ekonomi, politik, ilmu-ilmu, dan ilmu-ilmu politik. Adapun non filosofis ataupun ilmu religius, di mana yang pertama ilmu tentang prinsip-prinsip agama. Yang pertama pengetahuan tentang
esensi unik Tuhan. Dan yang kedua, pengetahuan tentang sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan tentang kenabian, klaim pesan ilahi serta kebijaksanaan yang terkait dengannya. Adapun ilmu-ilmu tentang cabang-cabang agama yaitu ilmu al-maqasid, ilmu tentang Alkitab Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang prinsip-prinsip jurisprudensi, ilmu kesusastraan ataupun literatur, di mana yang pertama ilmu idiomatik, yang kedua komposisi kata. Dari penjelasan tersebut kita menarik bahwa ilmu celalam perspektif Islam bersumber kelari Allah, klan dicari untuk mengenal klan mengabdi kepercayaannya, mengabdi kepada Allah melalui perbuatan baik dengan merialo, menguruskan bumi, mensejahterakan manusia, klan makhluk sastra, melestarikan semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Roberika Syahaan, NIM 2020-50236, Prodi PGMI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu tentang cabang-cabang agama. Yang pertama itu ilmu al-maqsid, yang dimana ilmu ini tentang Alkitab atau Al-Quran, ilmu tentang hadis dan jurisprudensi. Yang kedua itu ada ilmu kesusastraan atau literatur, yang dimana ilmu ini ilmu idiomatik, komposisi kata, etimologi, semantik, kritik, ilmu persajakan, ilmu kawafi, menulis huruf, menulis puisi, kaligrafi, wacana. Dari penjelasan di atas, dapat penulis tarik benang merah bahwa ilmu dalam perspektif Islam bersumber dari Allah dan dicari untuk mengenal dan mengabdi kepadanya. Mengabdi kepada Allah melalui perbuatan baik dengan mensejahterakan manusia dan makhluk serta melestarikan semesta. Ilmu dalam pandangan Islam diperoleh dari Allah yang Maha Esa, dan oleh karenanya Islam menganut kesatuan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, penulis cenderung membagi ilmu-ilmu menjadi beberapa. Yang pertama itu ilmu dasar yang meliputi bahasa, matematika, dan logika. Ilmu dasar ini dapat diajarkan sejak dini dan mesti dikiasi sejak pendidikan dasar. Yang kedua ada metafisika, ilmu yang membahas tentang alam rohani. Yang ilmu ini banyak membutuhkan informasi Allah lewat wahyu. Yang ketiga ada ilmu sosial, ilmu yang membahas filsafat, sejarah kemanusiaan, dan studi kemasyarakatan. Ilmu ini dirumuskan dari hasil korespondensi, wahyu, dan perkembangan dinamika sosial. Makna-makna transdental wahyu itu ditafsirkan dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, seraya memberikan solusi atas persoalan masa depan masyarakat tersebut. Yang keempat ada ilmu kealaman yang membahas fenomena alam semesta. Dalam pengkajian tentang fenomena alam dibutuhkan kerja observasi atau intizar yang eksperimentasi.